Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Mutiara Fajrin, NIM 2006699, Program Studi Teknik Logistik, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak, aspek moral ajaran Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Islam dan persoalan moral. 1. Persoalan baik, buruk, dan benar salah. A. Perlunya norma dan standar moral. Dalam meniti dan menata kehidupan, kita memerlukan standar ukuran untuk menentukan secara objektif apakah perbuatan yang kita pilih itu baik atau tidak, benar atau salah, sehingga bukan lagi kepentingan diri kita saja, melainkan juga kepentingan orang lain, kepentingan bersama, kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Dan untuk itu, setiap individu dituntut untuk memiliki moral, yaitu ikatan spiritual pada norma kebajikan dan kebaikan itu. B. Agama Islam sebagai rujukan baik, buruk, dan benar salah. Pandangan Al-Quran tentang baik, buruk, dan benar salah terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Artinya, hanya Allah saja yang tahu apa yang baik dan yang buruk. Jadi, jika kita ingin tahu yang baik, maka kita harus merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga mengapa manusia tidak bisa membedakan baik, buruk, atau benar salah. Yang pertama, iblis bersumpah akan menciptakan pandangan yang baik kepada manusia, padahal itu buruk. Mengapa buruk? Karena tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga dijelaskan pada Quran Surat Al-Hijr ayat 40 dan Quran Surat Saba ayat 20. Yang kedua, manusia selain memiliki musuh eksternal seperti iblis, setan jin, setan manusia, juga manusia mempunyai musuh internal, yaitu nafsu yang selalu mendorong untuk melakukan perbuatan buruk, namun di mata iblis merasakannya sebagai hal baik. Ini juga dijelaskan pada Quran Surat Al-Imran ayat 14. Dan yang ketiga, memiliki kepercayaan yang keliru, maka kebanyakan manusia sangat menyesal pada saat kematiannya. Ini juga dijelaskan pada Quran Surat As-Saba ayat 51-53. 2. Islam sebagai norma kehidupan. Islam menetapkan norma kehidupan sebagai ukuran standar untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu benar atau salah, baik secara individu maupun bersama-sama. Norma-norma kehidupan yang ditetapkan oleh Islam datang dari Allah yang bersifat sakral. Sakral di sini artinya suci, memiliki hubungan dengan Allah, absolut, kemutlakan standar baik buruk atau benar salah, imperatif, bersifat keharusan, akurat, dan universal yang berlaku dimanapun dan kapanpun, dan memiliki makna ukrawi, yaitu keuntungan yang dirasakan tidak hanya di dunia saja tapi di akhirat juga. Pembahasan kedua yaitu akhlak, dimensi moral ajaran Islam. 1. Makna akhlak. Kata akhlak berasal dari kata akhlaku atau bahasa Arab, bentuk jama dari kata khulukun yang berarti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, karakter, budi pekerti, dan adat kebiasaan. Kata akhlak juga biasa digunakan dalam Al-Quran untuk memuji ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Ibnu Miskawai pernah berkata bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri sendiri seseorang yang dapat mengeluarkan suatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian, dan paksaan. Jadi, artinya jika suatu perbuatan disebut akhlak adalah jika perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang secara otomatis dan permanen tanpa pemikiran, penelitian, dan paksaan dari orang-orang yang memiliki otoritas, karena itu sudah menjadi karakter, watak, dan kebiasaannya, yakni suatu sikap dan perbuatan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-harinya itu. Yang kedua, akhlak sebagai misi dan tujuan utama agama Islam. Di saat suatu masyarakat telah bobrok akhlak dan moralitasnya, maka diutuslah Rasul atau Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan akhlak mulia dan mencontohkannya. Jadi di sini mengajarkan dan mencontohkannya itu kepada kita sebagai umat manusia. Dan juga dijelaskan dalam Quran Surat As-Sad ayat 46. Rasul dan Nabi bertugas untuk mengingatkan mereka ini yaitu umat manusia, tentang akibat buruk yang akan menimpa seandainya mereka tetap melakukan tindakan tidak terpuji yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu saja. Keimanan yang benar dan komitmen tidaklah sempurna bila tidak diikuti dengan al-akhlak al-karimah atau model-model
model perilaku yang baik. Misi kenabian merupakan suatu bentuk kasih sayang Allah bagi manusia agar akhlak mulianya dapat sejalan dengan kehendak Allah yang berlandaskan keimanan, niat karena Allah, dan dilakukan secara ikhlas. Hadis-hadis Rasul menyatakan tentang perilaku akhlaki sebagai esensi dari ajaran Islam. Di antaranya, yang pertama, kebaikan itu adalah baiknya perilaku. Yang kedua, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik perilakunya. Dan yang ketiga, dan berperilakulah baik kepada orang-orang dengan perilaku baik. 3. Cakupan, sumber, dan model akhlak Islami. Cakupan dan lingkup ajaran akhlak ada 4, yaitu ada akhlak terhadap Allah, akhlak pada diri sendiri, akhlak pada sesama manusia, dan yang terakhir akhlak sesama lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah ditunjukkan untuk membina hubungan yang akrab dengan Allah sebagai pencipta dan penentu segala sesuatu, sehingga Allah dirasakan selalu hadir dalam gerak dan langkahnya. Contohnya seperti selalu bersyukur, berprasangka baik, tawakal, dan memohon ampun. Yang kedua, ada akhlak pada diri sendiri. Akhlak pada diri sendiri ditunjukkan untuk membersihkan jiwa, menjernihkan jiwa dan perasaan sehingga ia memperoleh ketentraman dan ketenangan dalam menghadapi berbagai problema kehidupan serta memelihara eksistensinya. Contohnya seperti selalu sabar, selalu bersyukur, tidak boros, dan selalu rendah hati. Yang ketiga, ada akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap sesama manusia ini ditunjukkan pada penciptaan kondisi dan lingkungan sosial yang harmonis, penuh kedamaian sehingga kondusif bagi perkembangan jiwa setiap individu. Akhlak terhadap sesama manusia ini terbagi menjadi 6, yaitu seperti akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap anggota masyarakat, akhlak terhadap pemimpin, akhlak terhadap yang dipimpin, dan yang terakhir akhlak terhadap guru. Dan yang terakhir juga ada akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan adalah ditunjukkan agar lingkungan hidup terpelihara, tidak rusak, dan tetap lestari sehingga alam terus-menerus memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti mengkonsumsi secara keperluan, tidak diambil secara berlebihan, dan tidak dirusak. B. Sumber akhlak Islami. Ukuran-ukuran normatif yang tercakup dalam ajaran akhlak Islam adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan atau perundang-undangan dan adat istiadat masyarakat yang selaras dengan ruh ajaran Islam. C. Nabi Muhammad SAW sebagai model pelaksanaan akhlak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketinggian akhlak Rasulullah SAW ditunjukkan dengan kepribadiannya yang terikat secara penuh pada nilai-nilai hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Segala tindakan dalam kehidupannya selalu didasarkan pada kaidah moral yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah SWT sebagai model kepribadian yang sempurna dalam menampilkan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupan nyata umat manusia. Yang ketiga, ada pendidikan akhlak mulia. 1. Upaya mencapai martabat manusia sempurna atau insan kamil. Pendidikan akhlak justru diarahkan untuk mencapai manusia seutuhnya atau dalam Islam untuk mencapai martabat insan kamil. Insan kamil adalah hamba Allah yang mengamalkan Islam kafah secara totalitas dan secara optimal, yakni memenuhi perintah Allah. Untuk mencapai martabat insan kamil, maka manusia harus mengalami proses taroki atau menaik menuju Tuhan dengan menundukkan nafsu dan syahwat sekurang-kurangnya dalam mencapai tangga nafsu mutmainah atau jiwa tenang yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Tapi dengan modal nafsu mutmainah saja masih tidak cukup. Kita harus menaiki lagi tangga nafsu di atas seperti rodiyah, mardiyah hingga kamilah. Ada 7 macam nafsu sebagai proses taroki manusia menuju Tuhan. Yang pertama ada amaroh. Amaroh adalah jenis nafsu yang selalu memerintahkan kejelekan atau dosa yang berulang dalam Islam. Yang kedua ada lawamah. Lawamah adalah jenis nafsu yang selalu menyesali setelah melakukan maksiat atau dosa dengan cara merubah diri menjadi lebih baik. Yang ketiga ada mulhimah, yaitu jenis nafsu yang selalu mendapat ilham supaya berbuat menunaikan kebaikan. Yang keempat ada mutmainah, yaitu jenis nafsu
nafsu yang sudah tenang, tentram, dan selamat dari karakter tercela. Yang kelima ada rodiyah, yaitu jenis nafsu yang sudah ridho terhadap semua ketentuan dan kehendak Allah dalam segala hal. Yang keenam ada mardiyah, yaitu jenis nafsu yang sudah mendapat keriduan dari Allah. Dan yang ketujuh ada kamilah, yaitu jenis nafsu yang sudah bersih dari semua karakter tercela dan sempurna karakter kebaikannya. Yang kedua ada riyadoh, latihan batin sebagai proses menuju insan kamil. Ada 7 karakter inti yang perlu dipersonalisasikan dan ditanamkan melalui riyadoh. Yang pertama ada tahap 1, taubat, selalu bersyukur dan menyadari bahwa masih banyak kecerobohan dalam dirinya. Tahap 2 yaitu juhud, mempunyai kepedulian yang tinggi memajukan lingkungan tanpa pamrih. Tahap 3 ada qanaah, yaitu menerima pemberian dari Allah dengan senang hati seberapapun besarnya. Tahap 4 yaitu tawakullah, yaitu menyerahkan atau menyakitkan segala urusannya kepada Allah. Tahap 5 yaitu ujlah atau menyendiri di tengah-tengah hiruk pikuknya kehidupan manusia pada umumnya. Tahap 6 yaitu mulazimatu az-zikir, yaitu melanggengkan zikir atau ingatan kepada Allah dengan membuat ingatan kepada selain Allah. Dan tahap 7 ada sabar, yaitu selalu sadar dan rela memaksa jiwa raganya sendiri untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sebagaimana proses menuju insan kamil. Dan yang terakhir ada tasawuf, ekspresi batin akhlak mulia. 1. Tujuan dan sumber tasawuf. A. Tujuan dari tasawuf. Tasawuf berasal dari kata tasawwafa, artinya memakai pakaian bulu domba atau ditandahkan sebagai lambang kesederhanaan. Tasawuf adalah suatu cabang dari ilmu keislaman yang lebih menekankan pada tujuan pembersihan diri melalui penerapan ajaran-ajaran akhlak secara sistematis dan peresapan nilai-nilai agama secara batiniah. Tujuan utama orang menempuh tasawuf adalah keinginan kuat mereka untuk merasa dekat dengan Allah sehingga Allah dirasakan hadir di dalam dirinya. Untuk mencapai tujuan itu, ilmu tasawuf menawarkan cara dan metode yang dapat dan harus ditempuh oleh seseorang yang ingin menempuh jalan tasawuf ini, yang disebut dengan salik. Metode tasawuf ini dengan cara membersihkan diri dengan menjauhi perbuatan tercela yang dimulai dari taubah, kemudian dilanjutkan ke maqamat dan ahwal sampai mencapai marifat. B. Sumber-sumber ajaran tasawuf. Sumber-sumber ajaran tasawuf ini ada 3, yaitu yang pertama ayat-ayat suci Al-Quran, yang kedua peri kehidupan, perilaku, dan perkataan Rasulullah SAW, dan yang ketiga ada peri kehidupan para sahabat. Jadi ketiga sumber ini dipegang teguh pada kaum sufi periode pertama. Gerakan tasawuf pada awalnya perkembangannya ada murni Islam, hingga datang sebagian penganut aliran tasawuf yang memasukkan ajaran mistik dan falsafah asing sebagai sumber ajarannya. Nah, setelah itu gerakan ini disebut sebagai tasawuf falsafi. 2. Perkembangan ilmu tasawuf. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya belum dikenal istilah tasawuf. Kata tasawuf dan sufi belum dikenal pada masa awal Islam. Namun tanda-tanda sufi dan ilmu ketasawufan ini sudah ada, meskipun nama sufi dan tasawuf sendiri belum muncul sebagaimana ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, dan lain-lain. Tasawuf baru dimulai pada pertengahan abad 3 Hijriah oleh Abu Hashim Kufi dengan meletakkan As-Sufi di belakangnya, nama menjadi Abu Hashim As-Sufi. Dalam Islam sebelum adanya tasawuf terlebih dahulu muncul apa yang dinamakan juhud. Juhud muncul pada akhir abad 1 dan awal abad 2 Hijriah. Menurut para ahli, juhud adalah fase yang mendahului tasawuf karena perihal yang paling penting bagi seorang sufi adalah juhud, yaitu keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Sebelum menjadi seorang sufi, seorang itu terlebih dahulu harus menjadi seorang jahid, barulah menjadi sufi. 3. Beberapa konsep dalam ilmu tasawuf. Yang pertama ada maqamat. Maqamat didefinisikan sebagai posisi hamba di sisi Tuhannya dalam hal melaksanakan ibadah, mujahadah, dan riyadoh. Yang termasuk kepada maqamat adalah yang pertama taubah, yaitu proses menjauhkan diri dari dosa. Yang kedua juhud, yaitu penjauhan diri dari kesenangan duniawi. Yang ketiga wara, yaitu penjauhan diri dari hal-hal yang tidak jelas halal haramnya. Yang keempat ada fakor, yaitu tidak menuntut lebih dari apa yang diperlukan. Yang kelima ada sabar, yaitu tahan uji dalam segala urusan. Yang keenam ada ridho, yaitu rela atas segala keputusan Allah.
Dan yang ketujuh ada tawakal, yaitu penyerahan hasil usaha kepada putusan Allah. Dan yang kedua ada ahwal. Ahwal didefinisikan sebagai keadaan hati yang diperoleh dan dirasakan selama menjalani makomat dalam tasawuf. Yang termasuk ke dalam ahwal adalah yang pertama ada muqarabah, yaitu rasa kedekatan. Yang kedua ada mahabbah, yaitu rasa kecintaan. Yang ketiga ada khauf, yaitu rasa takut dan khawatir. Yang keempat ada raja, yaitu rasa penuh harapan. Yang kelima ada syauq, yaitu rasa kerinduan. Yang keenam ada ins, yaitu rasa kelembutan. Yang ketujuh ada tumanina, yaitu rasa ketentraman dan ketenangan jiwa. Yang kedelapan ada musyahada atau rasa penyaksian. Dan yang kesembilan ada yakin, yaitu rasa kepastian ekspresi batin akhlak islami. Nah, itu materi yang tadi saya sudah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.